Mulai berlakunya pembatasan ekspor terhadap gallium dan germanium secara perlahan dan pasti telah membuat industri teknologi di Amerika Serikat merasakan pukulan keras. United Auto Workers taking to the streets in downtown Detroit Friday night. It feels good that we're actually out here standing up for what we deserve. Making their message to the top 3 automakers loud and clear. I just started a month ago and I'm making like $16 an hour and it's beating me up. So I can't imagine what these people have been working 25 years. Industri Amerika Serikat menghadapi situasi yang kritis. Meningkatnya biaya produksi dapat menurunkan margin keuntungan dan daya saing di pasar global. Dan ketidakpastian rantai pasokan menyeret industri Amerika Serikat ke dalam ancaman kebangkrutan. One of the latest ripple effects of the UAW strike now in its 3rd week, but spirits are anything but down for union members we talked with. UAW confirms that Stellantis has sent over a new offer to the UAW. It's looking at it right now. We're trying to make up a lot of what was given up. Yet rather crucial metals. These are gallium and germanium. Namun para politisi di Amerika Serikat dengan yakinnya mengatakan bahwa mereka akan menemukan alternatif lain dan menuju swasembada. Tetapi para ahli menyatakan perlu waktu puluhan tahun untuk mewujudkannya. Dan di episode hari ini kita akan membahas bagaimana keadaan industri teknologi di Amerika Serikat yang semakin kritis. Tiongkok telah menjadi pemain penting dalam dunia perdagangan dan teknologi internasional. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tiongkok, terutama dalam hal produksi dan ekspor bahan khusus seperti gallium dan germanium. Kedua elemen ini merupakan komponen penting dalam produksi mikrochip dan perangkat semikonduktor berteknologi tinggi. Namun perkembangan terkini telah membawa perubahan dalam sikap Tiongkok dalam mengekspor komponen penting tersebut, sehingga menyebabkan gejolak di industri teknologi global. Pada tanggal 1 Agustus kemarin, Tiongkok menerapkan persyaratan baru untuk ekspor produk gallium dan germanium, sekaligus menandai perubahan signifikan dalam kebijakan ekspornya. 加者相关物项具有明显的军民两用属性，对加者相关物项实施出口管制是国际通行做法。世界上主要国家普遍对部分物项实施管制。 Langkah-langkah ini diumumkan di tengah meningkatnya perselisihan perdagangannya dengan Amerika Serikat, di mana akses terhadap bahan-bahan penting untuk produksi mikrochip menjadi isu kontroversial. Pengendalian ekspor yang diberlakukan oleh Tiongkok yang menargetkan produk-produk gallium dan germanium dengan total 8 produk gallium dan 6 produk germanium pada pembatasan ini. Sebelum pembatasan tersebut diberlakukan, Tiongkok mengalami lonjakan ekspor produk gallium dan germanium. Lonjakan ini disebabkan oleh pembeli luar negeri yang berlomba mengamankan rantai pasokan mereka. Ekspor yang pesat ini menggambarkan pentingnya gallium dan germanium dalam industri teknologi. Elemen-elemen ini memainkan peran penting dalam produksi mikrochip yang menggerakkan berbagai perangkat elektronik, mulai dari telepon pintar, komputer, hingga peralatan medis yang canggih. Kemudian pada bulan Agustus, bulan pertama mulai berlakunya pembatasan, menurut data Bea Cukai Tiongkok, volume ekspor bahan-bahan ini turun secara signifikan. Penurunan ini merupakan konsekuensi langsung dari perubahan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok. Namun, apakah hal ini berdampak pada perekonomian Tiongkok? Kementerian Perdagangan Tiongkok telah mengambil langkah-langkah untuk mengelola situasi dengan menyetujui beberapa permohonan izin ekspor dari perusahaan tertentu yang memenuhi persyaratan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara mengatur ekspor produk gallium dan germanium dan memastikan bahwa kegiatan bisnis yang sah dapat dilanjutkan. Tanggapan terukur ini menunjukkan kesediaan pemerintah Tiongkok untuk mempertimbangkan kebutuhan industri dalam negeri dan mitra dagang internasional. Tiongkok tidak ingin membendung semua perusahaan, tetapi hanya perusahaan-perusahaan yang memberikan ancaman termasuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Pengendalian ekspor Tiongkok terhadap gallium dan germanium telah menimbulkan dampak signifikan pada industri teknologi global. Kedua elemen ini merupakan tulang punggung elektronik modern, sehingga setiap gangguan dalam rantai pasokan mereka dapat memiliki konsekuensi yang luas.
Dampak langsung dari pengendalian ini telah dirasakan dalam rantai pasokan di seluruh perusahaan di dunia yang biasanya stabil, kini menghadapi ketidakpastian dan melonjaknya harga komponen tersebut. Kenaikan harga ini menambah tekanan keuangan bagi perusahaan-perusahaan teknologi yang sedang bergulat dengan tantangan rantai pasokan. Gangguan apapun pada pasokan bahan-bahan penting seperti gallium dan germanium dapat memperlambat laju kemajuan teknologi. Pengendalian ekspor Tiongkok dipandang sebagai bagian dari pergulatan geopolitik yang lebih luas antara Tiongkok dan Amerika Serikat terhadap bahan penting untuk produksi microchip. Situasi ini juga telah menjadi isu kontroversial dalam konflik yang sedang berlangsung ini. Sebagai respon terhadap gangguan rantai pasokan, perusahaan-perusahaan teknologi sedang mencoba menjajaki sumber alternatif lain. Diversifikasi rantai pasokan memang dapat membentuk kembali pasar global, tetapi ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Para ahli berpendapat bahwa Tiongkok akan terus menjadi bagian penting dalam rantai pasokan bagi produsen semikonduktor. Dan pertanyaannya, bagaimana hal ini berdampak pada Amerika Serikat yang sangat bergantung pada Tiongkok untuk bahan-bahan tersebut? Industri Amerika Serikat menghadapi situasi yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya, termasuk menghadapi peningkatan biaya produksi. Peningkatan biaya ini dapat menurunkan margin keuntungan dan daya saing di pasar global, termasuk menyebabkan harga produk akan menjadi lebih tinggi bagi konsumennya. Gangguan pada rantai pasokan juga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan industri. Hal ini juga dapat menyebabkan penundaan dalam upaya penelitian dan pengembangan, serta menghambat pengenalan teknologi baru yang akan berdampak pada daya saing ekonomi Amerika Serikat. Ketergantungan ini menempatkan Amerika Serikat pada posisi yang rentan, melihat konteks yang lebih luas dari ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang terus berlanjut. Meskipun upaya sedang dilakukan untuk mencari alternatif pemasok atau mengembangkan kemampuan untuk memproduksi sendiri, namun membangun rantai pasokan dalam negeri untuk elemen-elemen khusus ini adalah tugas yang rumit dan memakan waktu yang tidak sedikit. Menyoroti situasi industri teknologi dan kerentanan rantai pasokan Amerika Serikat terhadap ketegangan geopolitik, para ahli menyarankan Amerika Serikat untuk berjabat tangan dengan Tiongkok. Karena jika tidak, Amerika Serikat akan semakin berada dalam posisi yang semakin kritis. Jadi bagaimana menurut Anda, apa yang akan dilakukan Amerika Serikat untuk menghadapi situasi yang semakin rumit? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.